Selamat pagi. Seru deh hari ini. Ada yang satu tower beda lantai. Beda 3 jam kita sama Devina sama Rini. Ya, terima kasih ya Rini Devina udah jauh-jauh di Sydney. Dan yang mengikuti via YouTube, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan update video yoga terbaru dari saya. Yuk, hari ini tuh belajarnya nggak macem-macem. Cuma mau kaki biasa. Saya paling suka kalau ngajarin kaki karena kaki itu kan pondasi. Jadi kalau kakinya kuat, nge-building ke atasnya tuh lebih gampang. Hari ini tuh lagi pengen Hanumasana. Split, makanya baru pakai tembok. Ya, jadi ada preparation yang perlu harus dilakukan. Karena bicara split itu bukan cuma sekedar kakinya diluruskan ke depan dan ke belakang, tapi itu ada stretch untuk hamstringnya, ada stretch untuk paha depan atau quadsnya, kemudian ada juga untuk psoasnya. Ya, makanya perlu tembok. Kalau ada balok perlu pakai balok. Ya, kita mulai dari salpus dulu yuk, seperti biasa. Ya, salpus saja dulu. Salpus itu untuk preparation badannya for the next pose. Tekan tangannya ke matras, keningnya di lantai. Tekan bokongnya ke tumit. Luruskan punggungnya. 2 nafas lagi yang dalam. Kemudian exhale. 1 lagi nafas yang dalam. Kemudian bangun, angkat kepalanya, down dog. Down dog. Angkat tumit kanannya, tekan tumit kirinya ke matras. Kemudian bawa tumit kanan ke matras, tumit kirinya di lantai. 1 kali lagi, tumit kiri di matras, tumit kanan diangkat. Kemudian berganti, kaki yang kiri diangkat, tumit kirinya. Kemudian tekan tumit kirinya ke matras. Dari sini bawa telapak tangannya mundur ke belakang. Lututnya boleh sedikit ditekuk. Ya, karena baru masih pagi, biasanya otot badannya masih agak stiff atau kaku. Sedikit ditekuk lututnya, kemudian pegang sikunya. Nah, dari sini rasakan telapak kaki, dorong bokongnya ke atas. Pelan-pelan dorong pahanya ke belakang. Berat badannya shifting ke depan. Mulai dirasakan belakang pahanya. Betis. Bawa lagi badannya ke matras, terus bawa sikunya ke bawah. Seperti sikunya itu mau menyentuh ke arah lantai. Kemudian pegangan sikunya diganti. Kalau kanannya di bawah, sekarang kirinya yang di bawah. Terus peluk sikunya. Kemudian tarik nafas. Bawa telapak tangannya ke matras. Sekarang pakai ujung jari tangan luruskan punggungnya. Kalau misalnya ujung jari tangannya nggak bisa nyampe ke matras, pakai balok. Ya, jadi kakinya lurus, punggung lurus, telapak tangannya ditekan ke balok atau ke matras. So everything lengthen. Berat badannya jangan berat ke arah depan atau ke belakang, tapi equal in the center. Tekan tumitnya, kemudian 10 jari kakinya diangkat. Ya, lagi angkat dadanya, lihat ke depan. Kemudian bayangkan ada yang menekan punggungnya ke bawah. Bawa pusarnya ke dalam. Punggungnya lurus, kaki lurus, tangannya lurus tanpa overextension di lutut maupun siku. Ya, sekarang di belakang kakinya. Nah, dari sini ya, tanpa membawa badannya ke depan, bawa tangannya maju ke depan. Pakai ujung jari. Pinggulnya didorong ke belakang atau pahanya didorong ke belakang. Bikin 1 garis antara pinggul dengan tumit.
ujung jari tangannya masih dibawa ke depan. Ya, dibilangnya biasanya small down dog. Down dog yang versi kecil. Lihat ke depan di antara kedua telapak tangannya. Kemudian dari sini, bawa lagi tangannya ke depan. One step forward. Pakai telapak tangan, dorong lagi pahanya ke belakang. Tekan tumitnya. Punggungnya ditekan lagi ke bawah, ke arah matras. Kemudian bawa lagi tangannya maju ke depan sedikit-sedikit ya. Satu telapak tangan jaraknya. Dorong lagi pahanya. Satu kali lagi. Bawa telapak tangannya ke depan, kembali down dog. Nah, waktu di sini tanpa mengangkat tumit. Ya, tanpa mangkat tumit. Jari kakinya diangkat lagi, dorong lagi pahanya ke belakang. Rasakan lagi belakang pahanya. Kemudian dari situ, bawa kaki kanannya ke depan. Bawa lutut kanannya di matras, lutut kirinya di matras. Telapak tangannya taruh di antara kedua telapak kaki, tangannya dibawa di antara kaki ya, lutut kiri turun ke matras. Kemudian luruskan kaki kanannya. Dibilangnya biasanya runner stretch. Lihat ke depan, tekuk lagi kakinya yang sebelah kanan. Kemudian dorong lagi bokongnya ke belakang, luruskan kaki yang kanan. Telapak kakinya diangkat, ya. Satu lagi tekuk kakinya, kemudian luruskan kaki kanan. Tahan di sini, telapak tangannya jangan mundur. Kalau bisa sikunya di matras, letakkan sikunya di matras. Inhale. Tekuk kaki yang kanan, kembali ke down dog. Sekarang kaki yang kiri bawa ke depan, lutut kanannya di matras. Dorong paha kanannya ke depan. Kemudian inhale, luruskan kaki yang kiri. Good. Tekuk lagi kaki yang kiri. 2 kali lagi. Luruskan kaki kiri. Kemudian tekuk kaki kiri. Sekali lagi, dorong lagi bokongnya ke belakang. Tahan di sini. Bawa sikunya ke matras. Kemudian inhale. Tekuk kaki yang kiri. Angkat lutut yang kanan. Bawa tumit kanannya ke matras. Putar badannya menghadap ke depan. Prasarita Padottanasana. Jari kakinya sedikit dibawa masuk ke dalam. Kemudian bawa kepalanya ke matras atau ke bawah. Kaitkan jari tangannya di belakang punggung. Tarik kepalanya ke bawah. Kalau bisa lihat bokongnya dari bawah. Kemudian tangannya tarik ke belakang, jauh dari bahu. Nafas dalam, nafas panjang, kencangkan otot pahanya. 2 nafas lagi. Inhale, perlahan rilis. Bawa telapak tangannya ke matras. Putar lagi badannya menghadap ke kaki kiri, kembali ke down dog. Sekarang rapatkan telapak kakinya. Angkat kaki kanannya ke atas, three-leg dog. Dorong jari kaki kanannya menghadap ke bawah, yang didorong tumitnya, ya, pinggulnya sejajar, square. Kemudian bawa badannya ke depan, plank. Satu kaki di atas. Nah, kencangkan pahanya yang sebelah kiri. Kencangkan pahanya yang sebelah kiri. Exhale kembali three-leg dog. Dorong kaki kanannya ke atas. Good. 2 kali lagi. Tarik nafas. Plank. Exhale. Three-leg dog. Dorong tumitnya ke atas. 1 kali lagi. Bawa badannya ke depan. Plank. Tahan dulu.
kemudian lutut kanannya bawa ke depan. Lutut kanannya bawa, kaki kanan bawa ke depan, lutut kiri di matras. Bawa telapak tangannya di atas lutut. Ya. Kemudian dorong dulu paha kirinya ke depan, badannya ke belakang, kemudian tangannya taruh di pinggang. Sikunya menghadap ke belakang. Jari kaki kiri tekan ke matras, angkat lutut kirinya sedikit dari matras. Kemudian dorong tumitnya ke belakang. Tumit kiri, jadi jangan terlalu tinggi. Ya, bawa pinggulnya sedikit ke bawah, tumit kirinya dorong ke belakang. Sikunya ke belakang, pusarnya dibawa masuk. Kemudian taruh lutut kiri ke matras. Telapak tangannya di lantai, kembali lagi ke down dog. Sekarang rapatkan lagi telapak kaki, angkat kaki kirinya ke atas. Dorong tumitnya, bawa badannya ke depan, plank. Good, 3-leg dog. 2 kali lagi, plank, 1 kaki di atas, 3-leg dog. 1 kali lagi, kaki yang kirinya bawa ke depan, tahan dulu di situ, kemudian baru bawa kaki kirinya ke depan. Lutut kanan di matras, tangannya taruh di lutut kirinya dulu, sambil mendorong paha kanannya ke depan. Tangan di pinggang, jari kaki kanan tekan, kemudian inhale, angkat lutut kanan sedikit dari matras, kemudian dorong tumit kanannya ke belakang. Tahan di sini, rasakan otot paha yang kanan bagian depan. Kemudian tahan, taruh lutut yang kanan ke matras, release, down dog. Bawa kaki kanannya ke depan. Lutut kiri taruh lagi di matras. Sekarang tangan yang kanannya di lantai. Di lantai, di atas lutut. Tangan kanannya di lutut. Nah, kaki kirinya tekuk. Pegang pakai tangan kiri. Kaki kirinya tekuk. Pegang pakai tangan kiri. Kalau lututnya sakit, alas pakai handuk. Jangan taruh lututnya di tempurung lututnya ya. Tapi waktu kakinya ditekuk, paha kirinya itu didorong lagi ke depan. Kemudian option, tahan di sini, atau tarik telapak kakinya ke arah bokong yang kiri. Rasakan lebih dalam di paha yang sebelah kiri bagian depan. Nah, pas. Badannya ke belakang. Jadi badannya tidak condong ke depan. Ya. Badannya itu nggak condong begini. Ya, tapi didorong ke belakang, badannya tegak. Yang ditarik itu telapak kakinya. Kemudian putar badan yang menghadap ke depan. Tahan dulu. Exhale, release. Kaki kanan di lantai, luruskan kaki kanan yang di depan. Tekuk lagi kaki kanannya. 2 kali lagi, luruskan kaki kanan. Tekuk kaki kanan. Last one, luruskan kaki kanan, siku di matras. Tahan ya. Tekuk kaki kanannya, bangun down dog. Sekarang kaki kirinya bawa ke depan. Gerakan yang sama. Bawa dulu tangannya di atas lutut kiri. Tegakkan dulu punggungnya. Kemudian dari sini paha yang kanan dorong lagi ke depan. Tekuk kaki yang sebelah kanan. Pegang pakai tangan yang kanan. Sama ya, optionnya boleh tahan di sini. Atau setiap kali buang nafas, pelan-pelan tarik lagi telapak kakinya ke arah pinggul yang kanan. Dadanya menghadap ke depan. Nah, bentar. Ini kakinya yang kanan coba taruh dulu di matras. Kaki kiri. Nah, kemudian badan Rini tanganmu ke depan dulu. Tangannya di matras. Lagi. Kalau susah tangannya di balok
Lihat ke depan, Rin. Lihat ke depan. Kaki kirinya mundur dulu sedikit. Sedikit aja. Kaki yang di belakang. Nah, ya gitu. Oke, kemudian tangannya taruh di lutut. Tegak badannya. Ya, bayangkan. Nah, waktu badannya tegak, bokongnya jangan ke belakang. Terus paha kirinya dorong ke depan. Paha kirinya ke depan. Kemudian tekuk kaki kirinya, Rini. Tekuk kaki kirinya. Ya, tarik pelan-pelan. Didorong ke depan. Pinggulnya didorong ke depan. Bawa ke depan terus, turun ke bawah, hipsnya turun ke bawah, hipsnya, nah gitu, ya. Nah kalau hanya stay bisa sampai di situ nggak masalah. Bawa lagi pinggulnya ke depan, terus ke depan, kaki kanan jangan digeser, terus bawa pinggul kirinya ke depan, kemudian tarik telapak kakinya pelan-pelan. Itu berasa banget di otot pahanya, ya. Nah semakin didorong, Dev, dadanya jangan ke depan, ya, badannya tuh ke belakang. Sisan, paha kirinya juga kurang ke depan. Paha kirinya kurang ke depan. Jangan, kaki depan jangan digeser lagi. Paha kanan ya. Kok saya kebalik ya. Pokoknya kaki yang di belakang itu, pahanya ke depan. Dila sama. Ya, Dila juga paha yang di belakang, yang kakinya ditekuk itu, dorong lagi ke depan. Coba lepas dulu kakinya, rilis. Kaki kiri liris, ya, luruskan kaki yang depan, kaki kirinya lurus, luruskan dulu, tekuk lagi kakinya, 2 kali lagi, lurus, tekuk lagi, 1 kali lagi, lurus kakinya yang di depan, boleh taruh sikunya di lantai, siku di lantai, iya biar makin terasa di hamstring. Kemudian tekuk kaki kirinya, balik ke down dog. Oke. Telapak tangannya mundur, Uttanasana. Sekarang kaitkan dulu jari tangannya di belakang punggung. Kepalanya bawa ke bawah. Telapak tangannya taruh di matras. Tekuk lutut sedikit, kemudian bangun badannya seperti zombie. Bangun pelan-pelan. Bawa matrasnya ke arah tembok. Ya, bawa matrasnya ke arah tembok. Tadi sudah melakukan beberapa kayak misalnya down dog, Uttanasana, terus lunges, angkat tembok. Sekarang belajar pakai tembok. Kita belajar lagi ke basic nggak apa-apa ya, biar lebih kuat lagi kakinya. Nah, waktu down dog pakai tembok, telapak kakinya jinjit kayak gini. Jadi dorong telapak kakinya ke arah tembok. Kemudian waktu down dog itu tangannya agak sedikit ke depan kayak gini. Ya, jadi jangan all four karena ini terlalu dekat. Bawa ke depan, kemudian tekan tangannya, angkat lutut, dorong pahanya ke belakang. Perhatikan posisi lutut dan pergelangan kakinya. Pergelangan kakinya jangan diputar ke arah luar, ya. Pergelangan kakinya itu tetap netral. Nanti dari sini, waktu membawa kaki kanan ke depan, tumit kirinya tetap nempel di tembok. Bawa kaki kanan ke depan, nanti lutut kirinya di matras. Waktu lutut kirinya di matras, tumit selalu menekan ke arah tembok. Kaki depan 90 degree. Nah, dari sini dorong paha kirinya ke depan. Ya, jadi kalian bisa lihat nih, antara lutut kanan sama lutut yang kiri bentuknya diagonal. Ya, nah nanti dari sini stay dulu di sini. Setelah ini nanti baru tambah lagi. Yuk, down dog pakai tembok. Telapak kaki nempel di tembok. Ya, jari kaki di matras, ya, yang didorong itu tumit. Dorong lagi pahanya ke belakang tanpa mengoverlocking kita punya lutut. Ya, jangan diayun-ayun badannya, tapi rasakan dari ujung jari tangan ke bokong dan kemudian bokong ke arah tumit. Telapak kakinya di tembok CF. Telapak kakinya di tembok. Nah, gitu. Ya, ya.
dorong pahanya ke belakang lagi, seperti ada yang tarik pahanya ke belakang. Pusarnya dibawa masuk, rusuknya juga dibawa masuk. Kemudian dari situ, bawa kaki kanannya ke depan. Bawa telapak kaki kanan ke depan di antara kedua telapak tangan. Ingat, tumit yang kiri masih tetap nempel di tembok. Tahan dulu di situ. Kaki yang kanan 90 degree. Lihat ya, kaki yang kanan jangan over. Lutut kirinya jangan taruh di matras dulu. Lihat ke depan dulu, lihat ke depan. Dorong tumit yang kanan, yang kirinya sekencang mungkin, sekuat mungkin ke arah tembok. Kuatkan otot paha kirinya. Ya, kemudian dari situ perlahan taruh lututnya yang taruh lutut kirinya di matras, ya. Kemudian tangannya taruh di lutut kanan, kedua tangannya taruh di lutut kanan. Nah, dari situ badannya didorong ke arah tembok. Badannya tuh didorong ke arah tembok. Jadi dari sini paha kirinya stay, ya, dorong paha kaki kirinya ke depan, kemudian badannya didorong ke belakang. Jadi bukan gini, lihat pinggulnya nggak mundur, ya, pinggulnya tetap ke depan, yang didorong itu badannya. So kayak dari belakang ada yang dorong jauh ke depan, tarik terus badannya dorong ke arah belakang. Taruh telapak tangannya di matras, ganti sisi, lutut kiri masih di lantai ya, kembali ke down dog. Bila kaki kanannya terlalu ke depan, jangan terlalu ke depan ya, kembali ke down dog. Sekarang ganti sisi, kaki kiri ke depan, kiri ke depan, iya bagus Rini, pakai balok dulu nggak masalah tangannya. Tekan dulu tumit yang kanannya ke tembok, tumit kanannya tekan ke tembok. Ya, kemudian dari situ luruskan dulu, kaki kanan luruskan dulu. Jangan ditaruh dulu kaki kanannya, karena mau merasakan dari otot paha depan. Waktu kaki kirinya ke depan, kaki kanannya lurus. Ya, jadi badannya tuh nggak gini, kakinya nggak collapse. Keep pushing your heels back, lengthen your spine. You can use your palms on the block, otherwise you use the fingers. Ya, kencangkan otot pahanya yang sebelah kanan. Lihat ke depan, and then drop your right knee down. Taruh lutut yang kanannya ke matras. Keep pushing your right buttocks forward. Now palms on the knee. Taruh telapak tangannya di lutut yang kiri. Now push your chest back. Waktu menekan telapak tangannya di lutut yang kiri, push your chest back. Bahunya relax. Pahanya ke depan. Nah, gitu Cisan. Terus, tapi tumit yang kiri, yang kanan dorong ke tembok. Dorong lagi badannya ke belakang lebih jauh. Rasakan dari otot paha yang sebelah kanan bagian depan. Keep pushing your hips atau thighs forward. Badannya bawa lagi ke belakang. Bahunya jangan naik ya. Bahunya jangan naik. Lihat ke depan aja. Lehernya jadinya relax. Nah gitu Cisan. Coba tekan lagi pahanya yang ke depan. Nah gitu. Dorong lagi badannya ke belakang. Iya. Nah jadi dia berlawanan gerakannya. Ya. Exhale. Kenapa Dev? Bawa telapak tangannya ke matras, kembali ke down dog. Tuh, kalau belajar tuh, kalau kita bisa belajar pakai tembok tuh lebih ada awareness-nya. Sakit lebih ini, ya. Tapi lebih ya ini toh, otot ini toh yang harus bekerja. Nah seperti itu ya. Sekarang kaki kanannya bawa lagi ke depan. Jangan ditaruh dulu lutut kirinya. Pakai ujung jari tangan dulu, tumit yang kirinya dorong ke arah tembok, ya. Nah, dari situ telapak kaki yang sebelah kiri tetap nempel ke tembok, kaki kanannya 90 degree, lihat ke depan. Now hands on your waist, tangannya taruh di pinggang. Lihat waktu naik waktu tangan ke pinggang, badannya jangan naik, ya. Dorong tumitnya ke arah tembok. Waktu naik tangannya aja yang naik. Jadi kita punya punggung itu tetap lurus. And then inhale, angkat badannya. High lunge. Nah, dari sini, tangan itu seperti kita menekan hipsnya ke bawah. Dorong atau bawa hipsnya ke bawah serendah mungkin. Kaki yang kanan, yang belakang, tetap lurus
Kalian bisa lihat antara tumit sekarang lutut yang kanan sama tumit kirinya yang 90, yang 45 degree. So drop your hips a bit lower. Lower and lower. Kayak kamu punya lutut yang kiri almost touching to the ground. Kakinya lurus, badannya tegak. And then inhale, bawa telapak tangan ke matras, kembali ke down dog. Oh, siap, mulai panas nih, paha depannya atau quads-nya atau sauce-nya. Sekarang kaki yang kiri bawa ke depan. Kiri bawa ke depan. Luruskan dulu kaki yang kanan yang di belakang. Tekan tumitnya ke arah tembok. Lihat ke depan, tangan taruh di pinggang, kemudian tegak badannya. Jari kaki yang di depan diangkat kalau perlu, ya. Jadi bisa dirasakan bola kaki dan tumit. And then inhale, keep pushing your heels back, and then drop the hips down. Lihat kaki depan 90 degree, kaki belakang lurus. Sedikit lebih rendah lagi, keep pushing your heels low, tahan, stay, perutnya dibawa masuk, badannya menghadap ke depan, ya. Sedikit lagi, sedikit berat, kembali lebih rendah lagi, turun lagi Wira, turun Wir, kurang turun lagi, nah, exhale, bawa tangannya ke matras, down dog, sekali lagi, kaki kanan bawa ke depan. Nah, sebentar, tahan dulu. Lihat ke depan. Benar ya. Bila perhatikan posisi lutut waktu kakinya ke depan, buat semuanya ya, buat semuanya. Waktu kakinya ke depan ini lututnya jangan gini. Ya. Jangan gini lututnya. Hati-hati sama lutut. Kalau misalnya lututnya ke arah dalam, otot pahanya dibuka keluar. Jangan digeser telapak kaki. Ya. Jadi kalau lututnya tuh misalnya begini, nah gini, telapak kaki ditekan, otot pahanya dibuka keluar. Pergelangan kaki dan lutut selalu 90 degree. Ya. Yuk, kaki kanan di depan. Tangannya masih di matras. Kemudian dari situ jari telapak kaki kanannya maju sedikit ke depan. Tangannya taruh di pinggang. Tegak lagi badannya. Tegak badannya Devina. Angkat badannya baik Devina. Tegak, tegak Devina. Berdiri seperti berdiri. Oke, sikunya ke belakang. Sekarang dari situ dorong lagi tumit yang sebelah kiri ke arah tembok. Bawa lagi pinggulnya ke bawah. Ayo Rini. Drop your hips down. Drop the hips down. Drop the hips down. Sekarang genggam tangannya lurus ke atas. Tangannya lurus ke atas. Ayo Wira. Tarik tangannya ke belakang. Kayak mau menyentuh tembok di belakang. Awas lutut, awas paha. Terus tarik tangannya ke belakang. Pinggulnya makin turun ke bawah. Yang ditarik itu atau paha kiri ya. Exhale, bawa tangannya ke matras. Down dog. Kaki kiri bawa ke depan. Bawa kaki kirinya maju sedikit ke depan. Geser lagi telapak kaki kirinya ke depan. Iya, tangannya taruh di pinggang. Tegak badannya. Tegak, sikunya ke belakang ya, sikunya ke belakang. Kemudian dari situ, tekan hipsnya ke bawah atau panggulnya ke bawah. Bawa dulu pinggulnya ke bawah. Terus, tanpa menekuk kakinya yang sebelah kanan. Ya, tanpa menekuk kaki yang kanan. Kemudian angkat tangannya ke atas. Boleh digenggam tangannya. Tarik tangannya ke belakang. Pinggulnya turun, Wira. Lower your hips. Lagi. Lagi, Wira. Nah, terus tarik tangannya ke belakang. Ayo, turun lagi pinggulnya. Rini. Turun lagi, Rin. CF turun lagi. Dila bawa lagi pinggulnya ke bawah. Ayo, Devina. Exhale. Bawa telapak tangannya ke matras. Kembali ke down dog. Nah, sekarang dari situ, telapak kakinya taruh di matras. Telapak kakinya taruh di matras. Belakang kakinya boleh dibuka selebar pinggul boleh, selebar matras boleh. Ya. Just slightly. Nah, oke. Boleh pakai balok. Tangannya pakai balok.
tangannya mundur, pakai balok. Kita mau utanasana dengan tembok, karena biasanya kalau utanasana itu cenderung bokongnya ke belakang, kayak gini. Ya, nah kalau ada tembok, badannya tuh harus pinggulnya yang ini harus sejajar, ya. So boleh pakai balok. Jadi telapak kakinya di matras, ya. Bokongnya dorong ke arah tembok. Kalau kakinya mau dibuka selebar matras boleh, tapi saya prefer buka selebar pinggul. Ya, jadi sama seperti down dog. So, press your inner feet atau telapak kaki bagian dalam, dorong pahanya ke belakang, ke arah tembok, bokongnya kayak kita duduk, seperti kita duduk, ya. Kemudian mundur tangannya pelan-pelan ke arah kakinya, tanpa malah tetap menekan bokongnya ke arah tembok. Ya, jari kakinya diangkat, angkat jari kakinya Cisan. Ya, dorong lagi pahanya. Nah, tangannya Devina mundur lagi. Good. Tekuk siku nyaling. Ya, lihat ke arah tembok. Nice. 10 jari kakinya diangkat. Kalau yang kira-kira pakai balok susah, rilis dari balok, karena biasanya kalau udah pakai balok terlalu tinggi malah. Ya. Ya, nah keep push your hips back ke arah tembok. Jari kakinya diangkat. Rasakan lagi sama seperti bayangkan ada yang tarik pahanya ke belakang. Biasanya kalau partner itu didorong dari belakang, dari punggung, biar terasa lebih hamstringnya. Kemudian lihat ke depan, tangannya maju lagi ke depan. Kembali lagi ke down dog. Oke. Kemudian taruh lututnya di matras. Masih pakai tembok. Kalau perlu matrasnya double, karena kita akan taruh lutut di tembok. Jadi posisinya seperti ini. Ya, kelihatan nggak? Jadi kakinya tuh kayak gini. Jadi kalau ini nempel di tembok. Ya, nempel di tembok. Pahanya didorong ke depan. Kalau sakit lututnya, alas lagi, pakai handuk atau matrasnya di double. Kaki yang sebelah kiri dulu di depan. Kita kerjakan yang paha kanannya dulu. Ya, jadi dari sini bawa lututnya ke belakang. Kasih jarak antara lututnya dengan tembok itu kira-kira 1 kepal. Ya, 1 kepal. Punggung kakinya tekan. Kemudian dari sini kaki kirinya bawa ke depan. Nah, waktu kaki kiri ke depan, waktu bangun pinggulnya atau bokongnya nggak ke belakang. Justru pinggul kanannya ke depan. Ya, menjauh dari tumit. Kaki yang kiri 90 degree. Tangannya bawa lagi ke arah lutut. Nah, sekarang bayangkan ada yang tekan atau dorong paha yang kanannya ke depan. Pusat dibawa masuk, tusuk dibawa masuk. Exhale, dorong lagi pahanya ke depan. Ya, terasa dari paha depan. Kalau mau pakai balok, tangannya taruh di balok. Jadi tangannya taruh di balok, badannya tetap tegak. Tangannya taruh di samping pinggul. Dorong paha kanannya ke depan. Ya. Kemudian dari sini, kaki kanan yang kiri, kaki depan, geser sedikit ke depan. Jadi dari 90 degree, geser ke depan. Ya, nah paha kanannya didorong lagi ke depan. Badannya ke belakang, Ren. Kalau sakit lututnya, harusnya nggak sakit lututnya. Paling otot paha. Karena semakin turun ke bawah, yang ketarik itu otot pahanya, bukan tempurung lutut. Sedikit lagi, bawa kaki kiri ke depan. Kemudian bawa lagi pahanya yang kanan ke bawah. Badannya tetap tegak ya, nggak ke depan. Badannya tetap tegak. Tangannya boleh taruh di balok. Just relax di sini. Perhatikan lutut yang kiri, jangan dibuka ke samping. Stay.
Rin, kurang dorong ke depan, Rin, pahanya, Rin. Itu nanti lututnya sakit. Terus, bahunya jangan tegang, bahunya rileks. Nah, gitu. Ya, good. Tekan kuat telapak kaki yang di depan. Kemudian kaki yang kanan juga tekan kuat ke arah tembok. Nah, itu bagus, Rin. Bawa lagi pinggulnya ke depan. Dikit lagi, dikit lagi. Smile. Now, inhale. Bawa dadanya ke depan, ke arah kakinya yang sebelah kiri. Iya. Kemudian tangannya di matras, pelan-pelan. Tarik kaki yang depan ke belakang. Ya, rasa paha depan. Ganti sisi sekarang. Kaki kanan. Nggak apa-apa, suka lari kan? Jangan dipukul-pukul pahanya. Sekarang ganti sisi. Adjust dulu kakinya yang sebelah kiri. Ingat jarak lutut sama tembok itu lebih kurang 1 kepala. Ya. Kaki kanan ke depan. Kalau perlu pakai balok, siapkan baloknya. Lutut kalau perlu disupport pakai handuk support atau double mat. Kaki yang di depan 90 degree dulu. Bawa dulu kakinya 90 degree, badannya tegak. Taruh dulu di atas lutut kanan. Nah, kaki kanannya kurang majurin. Kaki yang di depan, ya, ada dorong paha kirinya ke depan. Lututnya kurang mundur, lutut Rini kurang mundur. Lutut yang belakang. Lagi, mundur lagi. Waktu menggeser lutut hanya digeser, diangkat baru diletakkan. Nah, dari situ baru kemudian dorong paha kirinya ke depan. Biasanya antara quads kiri dengan kanan itu beda. Exhale, dorong lagi ke depan. You can put your palms on the block. Sekarang kakinya yang sebelah kanan, dorong ke depan sedikit. Punggung kaki kiri tekan ke tembok, paha kirinya dorong lagi ke depan. Inhale, maju lagi kaki kanannya. Exhale, dorong lagi pahanya yang sebelah kiri ke depan. Rasakan di quads kiri. Dorong paha yang kirinya ke depan, Rin. Ya, nah itu bokongnya bawa ke depan Dila. Itu kan ada balok, tangannya taruh di balok aja. Bokongnya jangan ke belakang, justru bokongnya itu harus ke depan, menjauh dari tembok. Devina itu kayaknya lututnya kurang ke belakang deh, lutut kirinya. Exhale, release. Awas, tangannya taruh di matras. Lurus kaki yang kanannya, tarik ke belakang. Down dog dulu. Down dog dulu. Boleh pakai tembok, boleh enggak. Nah, dari situ down dog ya, telapak kaki di matras. Down dognya telapak kaki di matras. Tapi nempel di tembok, belakang tubiknya nempel di tembok. Telapak kakinya di matras, Cik San. Iya, telapak kakinya di matras. Nah, down dog biasa, down dog biasa. Good. Sekarang angkat kaki kanannya. Jari kaki kanan nempel di tembok. Rin, nempel di tembok, Rin. Itu nggak ada tembok, Rin. Mending yang di sebelah depanmu. Nah, di sebelah depanmu. Tembok. Nah, ayo kaki kanan angkat ke atas. 3-leg dog pakai tembok. 3-leg dog pakai tembok. Ya, bagus, Ling. Nice. Ya, gitu, Rin. Kalian perhatikan pinggulnya masing-masing. Lihat dari bawah. Kalian bisa lihat pinggul kanan atau tidak. Kalau pinggul kanannya nggak kelihatan, berarti terlalu dibuka. Pinggul kanannya tetap menghadap ke arah tembok. Berarti pinggulnya sejajar atau square. Jari kakinya tekan ke tembok, Devina. Jangan poin ya kakinya.
Yang didorong itu tumit ke atas. Pinggulnya jangan dibuka. Pinggulnya jangan dibuka. Nah, paha kiri dorong lagi ke belakang. Karena harusnya pada saat relax dog, yang terasa itu di belakang kaki yang kiri. Hamstring kiri. Makin didorong tumitnya ke matras, kaki kanan makin tinggi ke atas, hamstring kiri makin terasa. Kemudian bawa kaki yang kanan ke lantai, ganti sisi. Angkat kaki kirinya. Relax dog with the wall. Lihat pinggul kirinya. Ya. Lihat pinggul kirinya. Ya, tulang panggulnya menghadap ke bawah. Kaki yang sebelah kirinya luruskan lagi. Seperti tadi waktu kita low lunge pakai tembok. Rasakan stretchnya di otot paha kiri bagian depan. Nah, kaki yang sebelah kanannya luruskan lagi. Ya, itu bagus, Rin. Good. Satu nafas lagi, perutnya jangan didorong ke bawah ya, Ceti. Perutnya jangan didorong ke bawah, punggungnya tetap lurus. Bawa kaki kirinya ke matras. Nah, dari situ boleh pakai balok tangannya, tapi kayaknya kalau pakai balok susah. So, dari sini nanti tadi kan udah utanasana with the wall kayak gini. Ya. Oke. Sekarang relax dog. Kaki kanan diangkat ke atas. Ya, ini yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kamu buka pinggul begini, nah ini berarti kamu tahu nih kalau pinggulnya dibuka. So, you must square your hips. So, bawa pinggulnya ke bawah. Ya, jangan dibuka gini pinggulnya. Bukan masalah tingginya. How we can working from this thighs. Ya, nah, dari sini, lihat ke depan, mundur tangannya ke belakang. Kemudian kakinya naik lagi. Ingat ya, pinggulnya nggak dibuka. Pinggulnya terus menghadap ke bawah. Mundur tangannya, exhale, kakinya naik lagi. Kayak kamu mau melakukan utanasana with the wall. Semaksimalnya, semampunya. Sepanjang pinggulnya tidak dibuka. Keep squaring your hips. Walk your hands back. Lift your leg a bit higher. Kalau bisa sampai paha kirinya nempel di tembok. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang pasti, pinggulnya sejajarkan. Ya, pinggulnya disejajarkan. So, kalau dari depan, gini. Bentar. Tuh, lihat agak tinggi ya. Dari sini. Tadi kaki kanan, sekarang kaki yang kiri. Oke. Nah, jangan gini ya. So, square your hips. Walk your hands. Square your hips. Ini kaki saya yang di bawah saya jinjit. Tumitnya nempel di tembok. Ya. Walk your hands back. Square your hips. Walk your hands back. Square your hips. Rasakan di paha. Ini udah kayak split tapi standing split kembali. Kaki di bawah saya jinjit. Jadi bukan kayak down dog. Ya. Jadi kakinya saya tempel ke tembok kayak kita tadi down dog. Yuk. Soalnya buat saya pribadi kalau split pakai tembok itu saya lebih suka kaki yang di bawah tuh seperti ini. Dijinjit. Bukan gini. Bukan kayak down dog biasa. Tapi saya jinjit. Karena saya mau kerja dari otot paha sini. Kalau kayak gini biasanya lebih kurang agak kurang nendang biasanya. So saya lebih prefer begini. So when I press my heels to the wall, so I can lift my leg a bit higher. Jadi otot quads-nya sama hamstringnya bekerja at the same time. Yuk. Kalau mau coba telapak kakinya di matras atau telapak kaki di tembok, silakan. Karena biasanya ada beda rasanya. Jadi there's always a reason kenapa kakinya harus gini, kenapa kakinya harus gitu. Ya, jadi dari situ we try to find out what the difference, which muscle yang bekerja.
Kalau mau coba telapak kakinya coba di matras dulu yang biasa, down dog biasa. And then ya, angkat kaki kanan. Ayo Cep. Ya, bukan masalah seberapa tinggi kakinya, but how can we maintain the hips square? Ya, ayo Cik San. Oke. Nah, pinggulnya di rotate kayak di rotate gitu ya. Nah, gitu. Ya, sekarang tangannya mundur. Tangannya mundur. Cik pinggulnya jangan dibuka. Nah, dorong tumitin ke atas. Cik San, tumit kanan. Ya. Tumit kanan. Dorong. Ayo Rin, tangannya mundur lagi. Bila pinggulnya dibuka, jangan dibuka. Ling, coba lagi kakinya lebih naik lagi, Ling. Tangannya mundur. Tangannya mundur. Ya, terus kaki kuatan yang kaki yang di atas kuat ya. Ya, bagus Wira. Bagus Rini. Coba lagi mundur tangannya Rin. Hati-hati Devina, kaki yang kanan yang di atas tetap harus aktif. Sama seperti tadi waktu kita lanjut. Ya, itu bagus Cik San. Kencangkan lagi otot paha yang di atas. Kaki yang kanan. Kemudian inhale, bawa telapak tangannya maju. Kembali down dog, kaki kiri ya, kaki kanannya turun ke matras. Other side. Biar enak habis ini kakinya, biar lebih ringan. Terus saya kebuka ya? Ya, sangat terbuka karena hips lower back-nya terlalu fleksibel. Kencangkan lagi tekan ke bawah. Jangan, nggak boleh ditekan ke bawah, dipanjangkan. Coba lakukan. Kaki kiri. Kaki kiri ke atas. Ya, lihat ke bawah aja, Cik. Nah, tekan seperti ada yang tekan pahanya, paha kirinya ke arah matras. Nah, itu bagus. Tekan lagi. Tekan paha kirinya ke bawah. Bokong kanannya naik ke atas. Bokong kanannya naik ke atas. Itu masih dibuka pinggulnya. Masih kebuka, Cik. Nah, biasanya tuh lebih susah kalau square. Dikit lagi. Coba tahan di situ, tekan pinggul kirinya ke bawah. Oke, nah Devina, kamu yang kiri lebih bagus, lebih square daripada yang kanan. Lebih square. Kalau Ling sama kebalikan sama Devina. Kalau Ling kaki yang kiri di atas yang susah square hipsnya. Tapi itu normal banget ya antara kiri dan kanan. Sekarang coba tangannya bagus bagus Wira. Sekarang coba tangannya maju ke depan. Kembali lagi ke down dog. Sekarang telapak kakinya tempel di tembok. Telapak kakinya tempel di tembok. Iya. Tangannya sakit, Dev. Harusnya nggak sakit dong. Yang sakit itu pahanya. Kalau tangannya sakit, bahunya sakit, dan ini masih terlalu banyak menekan di tangan sama bahu. Kakinya kurang kuat. Engage your thighs in. Ya, into the bone. Yuk, telapak kakinya nempel di tembok. Seperti jinjit. Telapak kaki Yarin, nempel di tembok. Yuk, Dila. Telapak kakinya nempel di tembok. Dorong lagi tumitnya ke arah tembok. Kencangkan kedua pahanya. Dari situ, angkat kaki kanannya ke atas. Tekan bola kaki dan jari kaki kanannya ke tembok. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kita belajar ya, beda. Kalau telapak kaki begini tuh apa rasanya, kemudian kalau tumitnya jinjit apa rasanya. Kayak gitu. Dan telapak tangannya mundur ke belakang. Sama gerakannya, just walk your hands back. Tangannya mundur, Wira. Tangannya mundur. Ya, terus sambil diangkat kakinya. Nah, ayo, coba Ling, tangannya mundur. Ya, Cisan. Good. Tahan. Rin, tangannya mundur lagi, Rin. Angkat lagi kakinya yang sebelah kanan. Sebentar ya. Coba kuatkan lagi kakinya, Devina. Kuatkan lagi kakinya, Devina. Rini tahan dulu. Good. Coba dulu ya. Stay. Jadi nanti waktu split di bawah itu lebih gampang. Kemudian dari situ tangannya maju ke depan. Down dog. Sekarang coba kaki yang kiri ke atas.
Last preparation. Kaki kiri ke atas. Tumit yang kanan, tekan ke tembok. Pin. Oh iya, oke. Nah, sebentar. Ya. Dorong tumitnya ke atas. Tangannya mundur lagi. Dev, ganti kaki Devina. Tadi udah kiri di atas. Kanan atuh. Ya, nah, pinggul kirinya dorong ke arah tembok pisan. Pinggul kirinya dorong lagi ke arah tembok. Ya, nah, gitu. Kencangkan. Kaki yang di bawah lurus coba. Kaki yang di bawah, yang kanan. Dorong paha. Nah, tapi bola kakinya jangan naik itu. Tetap nempel. Iya, pinggul kiri. Bawa lagi ke arah tembok. Nah, nggak usah nempel pahanya, nggak apa-apa. Ya, rasakan. Kencangkan lagi paha yang di bawah. Yang di bawah. Kencangkan lagi. Nah, waktu mengencangkan paha, automatically perut itu kayak masuk ke dalam. It means mula darah dan udiana bandanya aktif. Ya, sebentar ya Wira, tahan dulu. Oke. Wait a moment. Oke, sip, dan release. Udah split tapi pakai tembok. Nah, biasanya kalau bisa mengadjust kaki, emang sih pegel di bahu awalnya atau di tangan karena terlalu beratnya di tangan. Dari sini nanti pakai balok. Kalau perlu pakai 3 balok, pakai 3 balok. Biasanya kalau misalnya kita melakukan Hanumasana atau split itu cenderung misalnya kaki kiri ke depan. Kita itu cenderung membawa kaki belakangnya yang mundur. Makanya badannya bisa jadi kayak gini atau pinggulnya ke samping. Hari ini belajar pakai tembok. Tumit yang kanan tempel ke tembok, kaki yang kiri maju ke depan, tangannya taruh dulu di balok. Taruh di samping pinggulnya. Ya. Kemudian pahanya yang sebelah kanan dorong dulu ke depan kayak tadi preparation di awal. Now push your heels to the wall. Kaki depannya a bit agak ke depan karena kaki depan itu mau diluruskan. Ya. Badannya jangan ke depan. Makanya tadi waktu ini tangannya selalu di atas lutut dan mendorong badannya ke belakang. Ya. Nah, dari sini badannya tetap tegak. Tarik nafas, kaki depan maju. Dorong paha kirinya ke depan, paha kanan ke depan. Ya. Tangannya jangan ikutan maju. Tangannya justru tetap harus stay di sini. Pakai balok aja dulu. Jadi bahunya relax. Bawa lagi kakinya ke depan. Dorong lagi. Nah, dari sini lihat telapak kaki yang di depan. Ya, lurus. Hipsnya yang turun ke bawah. Hipsnya yang turun ke bawah. Kalau perlu baloknya di-adjust. Kakinya flex. Dua-duanya. Nanti kalau udah bisa poin dua-duanya. Ya, biasanya di Hanumasana itu kalau makin tegak badannya, selain terasa di paha depan, terasa di otot punggung. So you can drop your hips as lower as you can. Nah, kalau nggak bisa, alas pakai balok di bawah sini. Karena kan nggak semua orang hipsnya bisa langsung turun. Ya, nggak Nah, kalau misalnya susah, karena tight pinggulnya, misalnya dari sini, hanya bisa sampai di sini, nggak apa-apa. Optionnya pakai tangan di balok, it's okay. Tapi kalau mau coba, ya bisa nih. Tapi udah makin rendah, tapi butuh support. Nah, supportnya taruh di sini, di kaki yang di depan, di bawah paha. Jadi pinggul itu yang segini. Kaki kanan, kalau dari kalian kaki kanan. Jadi pinggul kanan tuh nggak ke depan. Sama tadi waktu kita pakai tembok. So move your hips, hips kanannya ke belakang. Ya, setiap kali kakinya ke depan, hipsnya nggak maju, hipsnya dibawa masuk ke belakang. Tulang pahanya dimundurin ke belakang, dimasukkan lagi ke pangkal pahanya. Ya, jadi supportnya itu di sini. Taruh balok di bawah paha. Or you can drop the hips. Saya kebetulan kalau kaki yang dari kalian kiri, kalau yang ini agak susah di sini, agak sedikit struggle belajarnya. Nanti kalau udah bisa, baru poin kakinya.
pakai punggung kaki. Dari sini sama, pakai balok dulu, inhale, exhale, inhale, exhale, terus sampai kakinya flat, and then you go point. Dua-duanya point, baru angkat tangan ke atas. This is your Hanumasana. Ya, jadi pinggulnya tuh nggak gini, dorong pinggulnya ke depan. Nah, pinggul yang kiri mundurin ke belakang. Jadi punggung kaki belakang tuh harus kuat supaya bisa balance. Ya, yuk coba. Telapak kakinya nempel di tembok dulu. Telapak kakinya nempel di tembok dulu. Tangannya taruh di balok. Pelan-pelan belajarnya. Nah, dorong tumitnya, tangannya jangan maju, Rin. Tangannya jangan maju. Udah benar posisi tangan. Iya. Kaki yang di depan yang maju. Nah, pelan. Tahan dulu. Jangan langsung. Geser kakinya jangan langsung. Adjust sama hipsnya juga. Setiap kali kakinya maju, paha belakangnya dorong ke depan. Nah, gitu. Setiap kali kakinya maju, pahanya didorong ke depan. Ya, gitu. Nah, kemudian kakinya flex. Iya, dorong tumitnya. Pelan-pelan, dorong. Jangan didorong dulu. Nah, dari situ tahan, luruskan kaki kanannya. Lurus. Tekan kaki kiri. Nah, gitu. Ya. Nah, coba dari situ pelan-pelan, hipsnya yang ditekan ke bawah. Kaki yang di depan flex dulu, Wira. Nah, itu yang tadi saya bilang, Devina. Kalau hanya bisa sampai di situ, nggak apa-apa. Itu masih beratnya di sebelah kiri ya, Wir. Kayaknya kaki kiri lebih susah ya. Iya. Nggak apa-apa. Coba disupport pakai balok. Paha kirinya disupport pakai balok. Iya. Nah, gitu. Adjust pinggul kanannya. Ke depan, pinggul kirinya ke belakang. Ya, nah gitu, Wira. Nggak apa-apa. Tumit belakangnya tekan lagi ke tembok, Wira. Ya, kencangkan kaki yang di belakang. Kalau lututnya off dari matras nggak apa-apa, Wira. Coba angkat tangannya ke atas. Nah, sekarang dia lebih lean ke arah sebelah kiri kan, Wira? Lebih agak miring ke kiri, iya. Bawa, tekan kuat lagi tumit kanannya ke tembok. Ya, nah, jadi dia bisa geser ke kanan. Kalau terlalu susah, tangannya bawa lagi ke matras, adjust lagi. Kaki yang kirinya lebih aktif lagi. Ya, Cisana terlalu banyak juga miring ke arah sebelah kanan. Coba tangannya di matras, adjust lagi. Pinggulnya yang sebelah kiri ya, hadapkan ke depan lagi. Adjust hipnya, yang sebelah kiri ke depan, pinggul kanannya ke belakang. Pelan-pelan ya, Ling. Nah, itu Ling, coba baloknya taruh di bawah paha yang kanan. Baloknya taruh di bawah paha kanan. Iya. Nah, udah rilis di situ. Tahan di situ aja, Ling. Tumit yang kiri ketemu. Tegak badannya, Ling. Tegak badannya, coba tangannya taruh di pinggang, Ling. Ya. Coba Wira ganti sisi. Nah, tahan di situ. Coba tumit belakang tekan lagi, Ling, ke arah tembok, Ling. Biasanya, ya awas hati-hati ya, Devina. Hati-hati. Kaki depannya flex, Dev. Kakinya flex yang di depan. Flexion. Jangan point. Angkat lapak kakinya yang di depan. Lapak kaki angkat yang di depan. Nah, gitu. Dorong tumitnya. Tumit yang di depan dorong sehingga kaki yang di depan lurus. Ya, nah gitu. Bagus. Tangannya mundur lagi, Dev. Nice one. Nah, dari situ paha belakang itu seperti didorong ke arah matras. Tekan pinggulnya ke bawah, Dev. Baloknya lebih rendah lagi. Adjust baloknya. Yes. Nah, terasa tuh. Biasanya terasa banget.
Pelan-pelan ya Wira, karena biasanya antara kiri kanan tuh memang beda kok. Coba ganti sisi Ling. Ganti sisi. Ya, nah dari situ Cisan, pinggul yang kanannya terlalu banyak ke belakang. Bawa sedikit pinggul kanannya ke depan. Ya, nah gitu. Ya, berarti kaki yang kirinya mundur sedikit ke belakang, hips kirinya. Hips kirinya mundur, tumit kanannya tempel ke tembok. Kemudian dorong pinggul kanannya ke depan. Nah, gitu Cisan. Iya, tangannya di pinggang dulu. Iya. Nah, kencangkan kaki kanannya. Kuatkan paha kanannya. Dorong lagi tumitnya ke tembok. Ayo Dila. Ya, itu bagus Dila. Coba angkat tangannya ke atas Dila. Atau tangannya di pinggang. Ya, nah badannya ke belakang ke arah tembok Dila. Ke arah belakang ya. Nah, gitu. Good. Rasakan dari pangkal paha. Terasa, biasanya terasa banget. Nah, sekarang kalau mau coba yang kakinya poin, silakan. Yuk. Satu kali lagi, terakhir. Kakinya poin. Dua-duanya poin. Ya, pakai punggung kaki cantik. Dibilangnya kaki cantik. Tapi justru kaki poin itu lebih susah kalau buat saya pribadi. Karena punggung kaki yang belakang harus lebih kuat. Kalau enggak, pasti pinggulnya miring. Ayo Wira, coba. Kaki belakang poin. Pakai punggung kaki Wira. Lututnya maju dikit yang di belakang. Lutut Wira yang di depan maju. Ya, nah, pakai punggung kaki. Iya, good. Iya. Lihat ke depan. Bentar, tahan dulu Wira. Tahan dulu. Tahan dulu. Angkat kakinya. Bapak kaki di depan angkat. Iya. Nah, dari situ lihat ke depan. Dorong paha yang di belakang ke depan. Jangan dari pinggul kiri. Nah, itu pinggul kiri yang maju. Setiap kali Pak, jadi paha tuh gini. Setiap kali paha kanan ke depan, pinggulnya jangan gini. Pinggulnya tuh harus miring. Giniin. Di-adjust. Nah, gitu. Iya. Ya. Ya. Jadi dia bukan berarti pinggulnya miring. Pinggulnya usahakan tetap square. Jadi yang dikerja tuh benar-benar dari otot paha kanan bagian depan. Kakinya poin, Rin. Coba. Nah, dari situ tekan. Iya, bagus. Terus pelan-pelan. Nah, kan, Ling, berarti kaki pinggul kirinya mundur lagi, Ling. Pinggulnya Ling terlalu miring. Tangannya di matras, baloknya coba lebih tinggi lagi. Coba kakinya poin, Rin. Coba angkat tangannya ke atas. Cheers! Ya, you become Hanumasana. Ayo. Belum selesai. Coba, ayo, ini diliatin. Mau diliatin deket. Biar nggak kelihatan ciping. Coba angkat tangannya. Nah, kan? Ayo. Punggung kaki belakang kuat. Nah, nggak apa-apa. Oke, ganti sisi. Ganti sisi dulu. Kalau kecil-kecil nggak kelihatan. Kalau gede kayak gini kelihatan. Aku ngeliatnya namanya juga di zoom. Jadi saya zoom satu-satu biar kelihatan. Ayo Dila. Dila mah curang. Dia mah dari depan. Jadi nggak kelihatan. Miring nggak hipsnya. Dari samping atuh. Kakinya poin di belakang Wira. Badannya ke belakang lagi Devina. Ya. Bahunya rileks atuh. Nah. Ya. Coba. Nggak apa-apa. Tangannya nggak usah diangkat dulu. Ya. Rasakan dulu dari paha. Ya. Terutama hamstring. Coba Cisan. Nah, CF tahan dulu di situ. Ya. Nah, paha yang kanan tekan lagi ke matras. Kaki yang belakangnya poin lagi. Ya, tangannya mundur Wira. Tangannya mundur. Mundur tangannya. Tangannya dulu mundur. Terus. Yang ini mah lebih gampang buat kamu di sebelah kanan. Angkat tangannya Wira. Lurus tangannya ke atas.
Lurus tangannya ke atas, lurus ke atas, jangan ke belakang. Into the ceiling. Lurus lagi tangannya ke atas, extend. Coba rusuknya dibawa masuk. Rusuknya dibawa masuk. Tegak badannya. Jangan arching. Nah, kalau arching kamu gampang pasti, karena punggungnya lumayan fleksibel. Tapi begitu lurus agak susah adjustnya. Nggak apa-apa ya, observe badannya. Coba sekali lagi. Nah, sebentar ya Dila, sebentar. Nah, pinggul yang sebelah kirinya itu bawa ke belakang lagi, Dil. Pinggul kanannya bawa ke depan. Coba baloknya taruh di bawah paha kiri. Baloknya taruh di bawah paha kiri. Balok hitamnya taruh di bawah paha kiri. Paha kiri. Paha kanan, salah, terbalik saya. Paha kanan, maaf. Yang di depan, kaki depan. Iya. Nah, kemudian bokong kanannya ke belakang lagi, Dila. Bokong kanannya ke belakang. Mundur, bokong kanannya ke belakang. Tekuk dulu lutut kanan. Tekuk dulu lutut kanan. Iya. Nah, pinggul kirinya bawa ke depan. Kaki belakang lurus. Nah, gitu, coba. Jangan diluruskan dulu kaki kanan. Jangan diluruskan dulu. Tekuk dulu kaki kanan. Iya. Pinggul kirinya bawa ke depan. Adjust pinggul kirinya. Nah, gitu. Beratnya di kiri. Beratnya di kiri. Kaki kirinya lurus. Kaki kirinya lurus lagi. Itu kurang lurus. Kakinya mentok tembok. Tumitnya tempel ke tembok aja kalau enggak. Tumit kirinya tempel ke tembok. Dorong tumitnya ke tembok. Nah, coba beratnya ke arah sebelah kiri. Ke sebelah kiri. Adjust pinggul kirinya. Nah, gitu. Adjust pinggul kiri. Tekan tumit, coba angkat lutut kirinya dari matras. Angkat lutut kirinya dari matras. Nah, tangannya ke belakang, badannya tegak. Badannya, iya. Nggak usah angkat tangan dulu ya. Adjust hipsnya yang penting. Angkat tangan tuh gampang. Coba poin kakinya, Rin. Lihat ke depan. Ya. Lean to the left ya. Lean to the left, Rin. Jangan ke arah sebelah kanan. Ya. Nah, poin lagi kakinya. Awas, pelan-pelan. Belakang tumit. Coba angkat tangannya. Lurus, 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 lurus. Beratnya ke sebelah kiri. Beratnya ke sebelah kiri. Pinggulnya masih sedikit maju, tapi nggak apa-apa. Coba ganti sisi. Gajah Hanumasana emang kelihatannya gampang gitu. Tapi kalau benar-benar stretch pahanya tuh susah. Kalau harus square hips-nya tuh susah. Kalau saya kaki kiri yang di depan ya. Kok pinggangnya kok kayak arching ya, Miss ya? Memang. Karena makanya saya bilang dia sebenarnya nggak arching sih. Tadi saya sudah bilang kan, kalau badannya tegak pasti ada sedikit tension di lower back. Itu bukan tension, tapi otot bawahnya bekerja. Kayak gitu. Bukan tension. Karena nanti kalau misalnya kita kayak back bend itu juga kan otot punggungnya kerjanya di sini juga sama. Bentar ya. Coba lihat ke depan, Rin. Fokus. Ya, bawa lagi paha kanannya ke bawah, paha kanan. Iya. Nah, adjust seperti itu. Biasanya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kaki yang begitu kaki kiri di depan, hipsnya nggak turun, nggak masalah. Dari situ kita bisa belajar. Badannya lean ke kiri. Ke kanan. Ke arah sebelah kanan. Lean-nya ke kanan. Nah, berarti itu lebih susah ya, Rin. Nggak apa-apa, Rin. It's okay. Sama kok, sama saya juga gitu. Kalau kaki kiri di depan, agak lumayan takes time untuk adjust. Oke. Nah, sekarang dari situ, masih nempel di tembok. Last, Urva pasti mau tanasana. Urva pasti, tapi pakai tembok. Urva pasti itu yang gini. Yang kakinya ke atas, ya. Tapi pakai tembok. Ini enak banget kok. Enak juga belajarnya. Nah, tapi kalau tulang duduknya sakit, alas pakai handuk atau duduk di atas bantal. Duduk di atas bantal. Kalau sakit ya. Nah, dari sini lihat dulu ya, kelihatan kan? Nanti kakinya naik. Rapat kakinya kayak cumi lutut Paschimottanasana, tapi urva tuh up. Ya.
atas Paschimottanasana. Nanti dari sini nih lihat, tekuk, nempel ke tembok, angkat kaki, kemudian dorong pinggulnya ke depan, naik lagi kakinya, tangannya maju. Kalau hanya bisa sampai di sini, stay di sini. Tapi kalau bisa pinggulnya ke depan lagi, tangannya maju, kakinya boleh point or flex, bahunya turun ke bawah, and then bring your head close into your shin. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan nggak? Ya, nih. So from here, nanti, Dev, move your hips forward, extend. Tangannya maju. Pinggulnya maju, kakinya lurus, tangannya maju. Dan badannya jangan ke belakang gini, tapi didorong. Lihat dulu ke atas. Baru bring your head close to the shin. Kakinya boleh point, boleh flex. Nah, kalau tangannya perlu pakai balok, pakai balok. Ya, gitu Wira. Good. Kalau perlu tangannya pakai balok ya. Jadi gampang ditekuk sikunya. Tempel ke tembok atau kakinya dia, daripada ke situ sakit nanti tumitnya. Nempel agak ke pojok. Nah, di situ kan ada, Dev, Devina, itu di depan sebelah kiri kamu kan ada tembok. Jadi saya bisa lihat dari samping. Ya, pelan-pelan, Leng. Tangannya dibalok, Leng. Tangannya dibalok. Loh, Rini. Coba kakinya poin, Cik San. Ya, nah dari situ tekan tangan ke balok, lihat ke atas dulu, Cik San. Tekan, angkat dadanya kayak ada yang betot dadanya ke atas. Sikunya slightly bend. Tangannya agak dibuka sedikit lebar ya, biar nggak sakit bahunya. Nah, dari situ dorong dadanya ke arah paha. Iya, terus coba tangannya maju dikit, Cik San. Terlalu jauh tangannya. Oke. Nah, angkat dadanya. Lift, lihat dulu ke atas. Kakinya rapat. Poin kakinya. Ankle stretch. Ya, dorong dulu dadanya. Dadanya. Nah, kemudian dorong perutnya ke arah paha, dada ke lutut, kepala ke tulang kering. Bagus, cakep. Stay, Cik San. Stay. Kencengin pahanya. Ya. Pahanya selalu dikuatkan. Ya. Ingat kalian bisa pakai balok. Tangannya boleh pakai balok. Coba kepalanya nempel di tulang kering, Wir. Kepalanya bisa dekat ke tulang kering nggak? Tulang kering. Keningnya. Forehead into your shin. Keningnya Wira ke tulang kering, coba. Nah, gitu. Good. Coba kakinya lurus lagi ke atas, Link. Bokongnya nggak usah maju. Naikin kakinya ke atas. Dikit lagi, Devina. Lihat ke atas, Devina. Kepalanya nggak usah nempel. Nah, itu kamu bokongnya terlalu maju. Jangan maju dulu. Tangannya ikutan maju. Coba tangannya dibalok, Dev. Iya. Nah, dorong dadanya ke atas. Lihat ke atas. Lihat ke atas. Sikunya tekuk. Bend your elbow. Okay. Bend your elbow. No. Head up. Good. Now press your buttock down. Angkat dadanya. Dorong dadanya ke atas. Bahunya turun ke bawah, Devina. Bend your elbow and then push your chest dari belakang, seperti ada yang dorong punggungnya ke atas. Dari lower back, middle back-nya dorong ke atas. Ya, dorong lagi. Kencangkan kakinya. You can flex or point, ya. Ya, lihat ke atas, CF. Lihat ke atas. Telapak tangannya madep ke depan, jangan madep ke belakang. Telapak tangannya madep ke depan. Iya. Nah, dorong dadanya ke atas. Lihat ke atas. Bawa kepalanya ke tulang kering. Coba bokongnya mundur sedikit, jangan terlalu nempel di tembok. Bokongnya mundur dikit. Nah, gitu. Oke. Release.
Sekarang duduk Paschimottanasana biasa. Duduk, lurus kakinya ke depan, cium lutut. Biasanya kakinya udah lebih enak tuh. Udah lemes otot kakinya. Cium lutut. Ya. Nah, punggungnya biasanya lebih enak, otot pahanya juga, belakang lutut, betisnya lebih ringan rasanya. Relax aja, badannya relax. Sikunya di matras. Relax aja. Kalau mau dipegang kaki, silakan. Kemudian dari situ bangun, tekuk lututnya. Ingat kalau tiduran itu lututnya ditekuk dulu. Bangun perlahan, tekuk lututnya, tiduran. Iya, coba bangun lagi, Rin. Oke, peluk lututnya. Peluk lututnya. Nah, kalau tadi Urva Pasci, jadi kita ada tiga. Nah, ini namanya Supta Pasci Mottanasana. Kakinya lurus ke atas. Kakinya lurus ke atas. Ya, pegang kakinya dengan kedua tangan. Pegang kakinya dengan kedua tangan. Ya. Kemudian dari sini boleh point, boleh flex. Ya. Tekan perutnya ke bawah, punggungnya tekan ke bawah, dan tarik kakinya ke arah kepala. Tapi jangan sampai lower back-nya sakit, jangan gini. Ya, lower back-nya nggak naik. Fokus di otot punggung. So, kalau hanya bisa sampai di sini, tahan di sini. Tapi kalau bisa terus sikunya ditarik, tekuk siku ke samping, tarik kakinya ke arah kepala. Itu Urva Pasci, Supta Pasci Mottanasana. Punggungnya masih tetap nempel. Kakinya lurus. Bawa ke arah kepala. Lower back-nya jangan terlalu naik ya. Biasanya kalau ada temen, pahanya ditekan ke bawah. Baru ditekan kakinya ke arah kepala. Exhale, perlahan, release. Pegang kaki kanan, kaki kirinya ke matras. Pegang kaki kanan, lurus kaki kanannya. Lurus kaki kanannya ke atas, kaki kirinya ke matras. Supta Padangusthasana 1. Bawa kemudian kaki kanan ke samping, Supta Padangusthasana 2. Bawa kaki kanan ke samping, ya, kepalanya diputar menghadap ke kiri. Kaki yang kirinya lurus, gila. Kaki kirinya lurus, iya. Supta Padangusthasana itu baik yang pertama atau yang kedua, bukan cuma untuk sekedar meluruskan kaki ya, tapi merilis tension di lower back juga. Kemudian angkat kaki kanannya ke atas. Tarik lagi kakinya ke arah kepala. Tarik dulu kaki kanannya ke arah kepala. Ya, kalau mau diangkat kepalanya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Exhale, release, ganti sisi. Kaki yang kiri lurus. Ya, tangan kanan boleh taruh di atas paha. Nah, kemudian kaki yang kiri bawa ke samping. Padangusthasana 2. Angkat kaki yang kiri ke atas. Turunkan kaki kirinya ke matras. Release. Savasana. Kalau pakai kacamata, kacamata dibuka. Telapak tangan menghadap ke atas. Kakinya boleh dibuka selebar matras. Kemudian matanya boleh ditutup dengan handuk.
Gerakan jari tangannya, jari kaki perlahan. Geser kedua tangan ke atas kepala, satukan kedua kaki. Stretch badannya. Peluk kedua lutut. Bawa ke arah dada, peluk lutut. Nah, putar badan menghadap ke kanan. Kemudian bangun ke posisi duduk. Iya, itu tadi Hanumasana atau split Hanuman. Jadi Hanuman semua hari ini. Ada pertanyaan? Tuh Apa? yang waktu ini yang waktu kita pakai kayak Pakai apa? Lines pakai dinding, lines tapi yang di belakangnya di dinding. Nah, kan kaki ke depan ada tension sedikit di lutut. Itu normal enggak? Ya, makanya tadi kakinya digeser ke depan, bukan 90 degree. Makanya Ya, yang ini kan? Yang ini. Kalau 90 degree iya. Nah, makanya digeser ke depan dikit. Jadi yang ditarik itu ini. Ya, bukan ini. Makanya bukan kakinya kan tadi preparation-nya gini. Preparation-nya 90 degree. Ya, ini kan 90 degree. Nah, tapi waktu pinggulnya turun ke bawah, kaki yang di depan tuh majuin ke depan dikit. Jadi tumit di belakang dorong ke arah tembok, and then you drop the hip. Dia pasti 90 degree yang ini. Dia akan memanjang, terus memanjang. Jadi jangan bertumpu di lutut, telapak kaki, tetap telapak kaki. Nah, ya, ini awalnya variation 90 degree. Tapi begitu hipsnya mau turun, dorong. Nah, ini kalau tembok. Kalau pakai tembok, kaki depannya maju. Kalau kita nggak pakai tembok, tumitnya yang mundur. Jadi misalnya kayak gini. Ya, kayak gini, 90 degree. Ini kan lihat kaki belakang. Ya, dan saya bawa pinggulnya turun ke bawah, tumitnya yang didorong. Kayak gitu. Tumitnya. Tetap rasanya sama. Tetap rasanya sama. Malah mendorong tumit ke belakang malah lebih challenging. Kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya terasa lutut nggak nyaman, adjust kakinya. Kalau pakai tembok, kaki depan yang maju. Kalau nggak pakai tembok, tumit belakang yang mundur. Jadi fokusnya tetap sama di sini. Otot quadriceps paha depan sama selaput. Ada lagi? Ini Devina gimana? Iya. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Tapi biasanya kakinya lebih ringan kok. Tapi besok pagi kalau terasa biasanya otot hamstring ya, otot paha belakang biasanya agak kencang. Ya, mungkin ototnya kaget, jarang benar-benar yang diluruskan kayak tadi. Lurus sih lurus, tapi kadang seperti itu. Ya lurus sih lurus, tapi yang kita karena otot kita tuh kan berlapis-lapis. Jadi yang kita kerjakan tuh otot bagian dalamnya juga. Nah biasanya agak ada muscle sore di otot dalamnya. Ya itu gimana, lower back-nya aman kan? Oh enggak, itu biasanya kalau ya, biasanya kalau Hanumasana itu dilakukan dengan betul. Kalau kita punya lower back pain, justru malah lebih enak after itu. Makanya tadi kan waktu kalian melakukan Urvapasti yang pakai tembok, kemudian cium lutut, kemudian Survapasti Uttanasana, itu kakinya lebih ringan, punggungnya juga lebih enak, nggak terlalu sakit. Itu aja wis splitnya belum lurus ya, pinggulnya. Ya, nggak apa-apa. Selalu pakai props. Dan ingat ya, kiri kanan kita asimetris different, jadi very normal. Terus adjust. Adjust hips tuh yang gini ya, selalu bilang tadi. Jadi kalau dari depan, saya gini, ya, pinggul kita tuh cenderung gini nih. Ini kaki yang kalau dari kalian ini kanan, ini kiri. Cenderung tuh kita gini. Nah, kalau misalnya kakinya maju, ini gampang. Nah, yang susah itu kalau kakinya maju, pinggul ini harus ke belakang. Diginiin lagi. Nah, ini yang susah. Karena cenderung kalau kakinya maju, ininya pasti begini. Kalau kaki ini maju, ini harus ke depan. Kakinya maju, ini ke depan. Maju ke depan. Jadi ini tuh tulang panggulnya harus ke depan, bukan ke samping.
Nah, adjustment yang itu yang agak susah di Hanumasana, makanya perlu pakai balok dulu tangannya. Dan satu lagi, kecenderungan kita kalau Hanumasana badannya ke depan. Badannya ke depan. Jadi saya kayak gini, badannya cenderung gini. Makanya tangannya perlu pakai balok. Jadi kita benar-benar fokus di otot pahanya. Ya, jadi kalau misalnya belum sampai bisa lurus sekali nggak apa-apa. Pakai balok, support pakai balok seperti tadi. Baloknya ya bawah paha atau pakai bantal boleh. Tapi kalau bantal tuh terlalu empuk, biasanya langsung badannya meot lagi ke samping, miring lagi ke samping. Kayak gitu. Kalau taruh balok di bawah tuh posisi baloknya gimana sih, Mbak? Di paha, persis di paha, di bawah sitting bone. Ini kan ada batok bone di bawah paha nih, pangkat paha. Gitu. Ya. Di bawah pangkat paha. Ada lagi? Seru ya. Artinya udah nggak sakit lagi kan? Ringan, bisa lari-lari lagi sekarang. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak semuanya ya. Thank you so much. Take care semuanya. Stay healthy. Take care. Bye.